Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita terbaru tentang panduan penyusunan rincian kebutuhan pegawai negeri sipil pada tahun 2024. Menteri Penyalahgunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, bagaimana hal-hal apa dalam penyusunan ini? Simak videonya sampai dengan selesai. Apakah kesempatan honorer bisa menjadi P3K di tahun 2024 ini, atau hanya honorer yang terdata pada database BKN? Simak videonya sampai selesai. Kasian subscribe-nya kasian. Dan Ibu, bahwa keputusan Menteri Pan-RB nomor 173 tahun 2024 tentang panduan penyusunan untuk P3K atau kebutuhan pegawai aparatur sipil negara di tahun 2024 ini. Di sini dijelaskan bahwa kebijakan pemenuhan kebutuhan pegawai negeri sipil atau ASN di tahun 2024 ini berfokus pada yang pertama itu penataan pegawai non-ASN di instansi pemerintah, tentunya pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan, perekrutan talenta-talenta baru, dan pemetuhan talenta digital untuk mendukung program prioritas nasional dalam rangka mewujudkan sistem pemerintahan berbasis PSBE. Tentunya di sini dijelaskan bahwa kebijakan pemenuhan ini itu berfokus pada tenaga non-ASN, pelayanan bidang pendidikan dan kesehatan, dan tentu fresh grad atau talenta-talenta baru. Jenis pengadaan pegawaian ASN di tahun anggaran 2024 ini meliputi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K bagi tenaga ex-THK2 dan pegawai non-ASN dan calon pegawai sipil. Artinya di dalam diktum kedua ini bahwa yang diangkat atau yang di tahun anggaran 2024 ini itu melalui pegawai pemerintah P3K bagi ex-THK2 dan pegawai non-ASN dan tentunya calon pegawai sipil. Ada terdiri dari dua, yaitu P3K dan juga CPNS. Tentunya pengadaan ASN sebagaimana dimaksud pada diktum kedua itu, yaitu ada jabatan fungsional dan jabatan pelaksana, tentunya teknis. Selanjutnya, BKN melakukan validasi terhadap rincian kebutuhan pegawai ASN yang terdiri atas jenis pengadaan, nama jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan nanti pada masing-masing kategori jabatan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nah, hasil validasi kebutuhan pegawai ASN ini yang dimaksud dengan diktum ketujuh tadi disampaikan kepada Menteri dalam bentuk pertimbangan teknis nanti selanjutnya untuk menjadi pertimbangan dalam menetapkan kebutuhan pegawai ASN tentunya di tahun 2024 ini. Selanjutnya bahwa aparatur sipil negara adalah profesi sebagai pegawai sipil negara dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai negeri sipil PNS adalah pegawai negeri Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintah. Nah, kemudian tenaga X kategori X2 adalah X-THK2 yang terdaftar dari pangkalan database X-THK2 pada Badan Kepegawaian Negara. Tentunya honorer dan X-THK2 yang terdaftar pada database
data BKN. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa ada beberapa jabatan non manajerial, jabatan fungsional, ada jabatan pelaksana, dan juga pada instansi pemerintah pusat dan instansi pemerintah daerah. Di sini dijelaskan bahwa nomor 12 instansi pusat apa, instansi daerah. Instansi pusat adalah kementerian atau lembaga pemerintah, non kementerian, kementerian lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga non struktural. Instansi daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah. Nah, di panduan penyusunan ini, Bapak dan Ibu tentunya ada jenis-jenis jabatan nanti, yaitu dengan aparatur sipil negara ASN, dari pegawai negeri sipil PNS, dan pegawai pemerintah perjanjian kerja atau P3K. Nah, jenis jabatan yang diisi pegawai ASN ini di tahun 2024 tentunya merupakan jabatan non manajerial yang terdiri atas jabatan fungsional JF dan jabatan pelaksana atau JP. Kategori jabatan pegawai ASN di tahun 2024 ini terdiri atas JF guru, jabatan fungsional guru, JF di bidang kesehatan, dan juga tentunya ada jabatan teknis yang nantinya ada di tahun 2024 ini. JF guru di instansi daerah ini dipenuhi melalui pengadaan P3K. JF di bidang kesehatan dipenuhi melalui pengadaan PNS dan P3K. Jabatan teknis dipenuhi melalui pengadaan PNS dan P3K. Nah, tentunya di sini bahwa yang JF guru ini hanya melalui pengadaan P3K. Sedangkan untuk kesehatan itu pengadaannya melalui PNS dan P3K, teknis PNS dan P3K. Nanti secara detail akan ada pada formasi apa yang tersedia. Baik, demikian. Terima kasih Bapak dan Ibu guru, Bapak dan Ibu telah menonton video ini. Itulah penjelasan mengenai panduan dalam menyusun rincian kebutuhan pegawai aparatur sipil negara. Saksikan, tonton sampai selesai video berikutnya penjelasan mengenai formasi apa saja yang tersedia pada kebutuhan pegawai ASN di tahun 2024 nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.